Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Kali ini Kak Edi akan bahas soal tentang SIMAK UI tahun 2015, di mana soal ini kakak pilih. Kenapa ya Kak Edi pilih soal ini? Karena Kak Edi tuh pengen kalian itu fokus sama yang ini nih, yang kalian jarang denger gitu kan, jarang kalian lihat gitu kan. Kalau yang biasa-biasa ya nanti-nanti aja lah ya. Nah kali ini Kak Edi mau coba bahas soal tentang SIMAK UI tahun 2015. Kakak lupa ini kode berapa ya. Yang pasti tahun 2015. Mungkin beberapa dari kalian juga udah ketemu soal ini ya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung bahas aja yuk nomor 18 ya. Dimana di sini ngomongin tentang yang namanya istilah altitude dan latitude. Apa sih Kak altitude latitude? Perasaan aku tuh nggak pernah denger tuh di sekolah atau di mana kita bahas-bahas aneh-aneh kayak gitu ya kan. Nah, simpelnya nanti kayak dia akan bahas dulu, kita bahas dulu pengertiannya ya, pengertian altitude itu apa, latitude itu apa, gitu. Jadi harus tahu dulu. Nah, gitu guys. Nah, sebenarnya apa sih Kak latitude altitude? Nah, coba kita tuliskan di sini. Yuk langsung kita bahas. Latitude. Untuk latitude kakak tuliskan di sini. Latitude itu sebenarnya adalah lebih ke arah kayak garis lintang, garis bujur ya. Jadi kayak sistem koordinat nanti ada istilah latitude sama longitude. Jadi ada namanya latitude sama longitude. Latitude itu nanti kalau kita bahasnya adalah garis yang horizontal. Garis yang horizontal atau mendatar. Di mana yang namanya garis latitude ini nanti berhubungan dengan kayak titik nol atau berhubungan dengan titik nol. Tahu titik nol dari bumi? Khatulistiwa guys, tahu kan khatulistiwa? Gitu, itu aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi nanti kamu juga harus pahamin yang namanya bumi. Kalian tahu bumi kan? Sebentar ya. Bumi itu nanti ngomongin, jadi kalau ngomongin latitude itu tuh ngomong ini bumi nih. Kan ada yang namanya garis-garis ke samping itu kan. Ini. Itulah yang disebut dengan garis latitude-nya, latitude. Jadi ngomongin tentang kayak makin ke pinggir gimana, makin besar gimana. Nah, ini banyak yang belum tahu nih, kalau makin besar gimana dia gitu kan. Coba ini kakak kasih warna dulu ganti ya. Nah, nanti kalau dibuatin nolnya, 00 itu di tengah-tengah ternyata. Makin ke sana makin gede angkanya. Kayak gitu ya, 30, 60, 90 sama nih 30, 60, 90. Makin besar, makin ke arah kutub. Jadi logikanya gini nih, kalau nilai latitude-nya, angka latitude itu semakin besar, berarti dia semakin menjauhi pusat bumi atau pusat khatulistiwa, yang artinya makin ke arah kutub. Kutub itu dingin atau panas cenderungnya? Dingin kan? Banyak nggak orang mau hidup di sana? Nggak ada. Spesies pun terbatas yang hidup di sana. Jadinya, kalau kita bilang di sini, sifatnya latitude itu gampang sekali. Latitude. Kalau dia nilainya makin, kalau lagi naik, latitude-nya naik, maka nanti di sini makin ke arah kutub selatan atau kutub utara. Kalau latitude-nya turun, berarti makin mendekati garis khatulistiwa. Berarti mendekati khatulistiwa gitu aja. Posisinya itu menuju khatulistiwa atau dekat dengan area khatulistiwa. Karena titik 0 itu kan tengah-tengah. Oke? Itu ya, pahamin ya. Logikanya berarti kalau di khatulistiwa banyak nggak hewan-hewan hidup di sana? Oh banyak. Makanya banyak penelitian itu yang dilakukan di Indonesia atau negara tropis. Karena negara tropis itu loh negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi kalau dekat khatulistiwa berarti ini biodiversitasnya tinggi gitu. Biodiversitas itu berarti mencakup keanekaragaman makhluk hidup di sana. Banyak jumlah spesiesnya. Oke? Lanjut. Sekarang kita masuk yang altitude. Simpel-simpel aja bahasanya, nggak usah lebay-lebay. Altitude ini berhubungan dengan ketinggian. Ini juga pakai logika aja. Kalau altitude-nya itu naik atau turun gimana? Altitude naik, berarti ketinggiannya naik, makin tinggi. Berarti berhubungan dengan gunung. Tahu gunung kan? Siapa di sini yang suka naik gunung? Makin ke atas gunung, makin panas apa makin dingin? Makin dingin kan? Bisa nggak orang kena penyakit hipotermia atau hipoksia? Oh banyak.
Banyak nggak orang mau hidup di gunung? Enggak, terbatas sedikit aja. Kalau yang semakin turun berarti makin kayak menuju daerah-daerah pantai. Ingat, makin naik ke atas itu makin sedikit oksigennya. Makin di daratan atau dataran rendah itu oksigen makin banyak gitu, karena daerah pantai banyak orang hidup di sekitaran dataran rendah kan dibanding di gunung. Sehingga kalau kita bilang jumlah spesies lebih banyak di mana? Yang altitudenya naik apa turun? Ya turun lah, atau altitudenya rendah. Di sini banyak orang. Spesies di sini lebih banyak gitu. Sorry ya tulisannya amburadul. Nah gitu. Jadi konsepnya gimana? Kalau dikaitkan dengan jumlah spesies, berarti konsepnya adalah sangat simpel sekali. Kalau spesiesnya mau dia ngomongnya naik, kalau spesiesnya banyak, berarti itu harus di daerah yang latitudenya rendah dan altitudenya juga rendah. Dibalik aja, kalau spesiesnya mau banyak, berarti dia harus di daerah yang dekat dengan khatulistiwa dan di ketinggian yang nggak terlalu tinggi. Oke? Dan kalau spesiesnya turun, berarti dibalik. Jumlah spesies akan mengalami penurunan atau lebih sedikit apabila terdapat di daerah yang latitudenya besar dan altitudenya juga besar. Makanya di sini kita cek ya yang A tuh. N menurun seiring dengan menurunnya latitude. Salah, kalau altitude dan latitudenya turun, jumlah spesiesnya naik tuh. Kakak buatin di situ. Ini, kamu baca aja ini. Yang cocok itu B. Spesiesnya turun kalau altitude dan latitudenya naik. Karena altitude naik berarti menjauh. Kalau altitudenya naik berarti itu makin ke atas gunung. Latitudenya naik berarti makin besar nilai latitudenya, makin ke arah kutub. Nggak ada yang mau ke kutub, gitu kan? Ya simpel banget nih materinya, ya nggak sih? Jadi nanti kamu baca-baca lagi, ya. Sorry walaupun kayak agak ngerasa kecepetan kayak dijelasinnya. Coba kamu baca lagi, review lagi. Arti dari altitude dan latitude itu simpel banget, nggak usah dibuat yang lebay-lebay. Altitude ngomongin ketinggian, latitude ngomongin garis lintang. Konsep lintang itu dipahamin. Lintang itu 0 itu di tengah, bukan di pinggir. Ngitung 0 itu dari tengah. Dan ingat, kalau secara geografi, kamu belajar geografi ya, ilmu kebumian atau apa gitu. Bumi yang di bagian tengah itu lebih pejal, cenderung lebih sering terkena matahari dibandingkan bagian ujung-ujungnya yang jarang terkena matahari. Sehingga nggak mungkin ada spesies yang suka hidup di daerah jarang terkena paparan sinar matahari. Gitu guys. Oke guys, cukup dulu untuk kali ini. Nanti kayak dia akan buatin soal lagi tentang simak UI yang kayak dikira cukup worth it lah yang untuk kita bahas gitu ya. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo dong subscribe ya. Ini kayak dia lagi semangat nih. Ayo tontonin terus video-video kayak Edi. Babiksi Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.